Saya Randy Stevi. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang kuota penjualan dan pemesanan. Pada poin pertama, membahas tentang pemberian harga kuota kepada customer dan menerima pemesanan customer, di mana form kuota berisi sebanyak 800 angka yang dapat diinputkan oleh para pelanggan untuk pemesanan mereka. Kemudian di poin kedua, terdapat masalah bisa timbul ketika proses ini dilakukan. Dan pada poin ketiga, terdapat proses order yang tidak efisien, di mana menentukan jadwal pengiriman, kemudian mengecek kredit customer apakah status mereka oke atau tidak, sehingga apabila oke, pemesanan akan diberikan, dan apabila tidak oke, maka pemesanan akan dibatalkan. Dan yang terakhir itu menginputkan data pemesanan customer ke dalam sistem pemesanan. Order filling di sini pada poin pertamanya membahas tentang packing list dan shipping label, di mana kedua list tersebut akan di-print 2 kali dalam sehari dan akan diantarkan ke bagian gudang, dan bagian gudang akan mensortir dari pemesanan kecil dan pemesanan besar. Kemudian pada poin keduanya, warehouse mempunyai 2 packing area, di mana terdapat packing area untuk pemesanan kecil dan pemesanan besar. Dan yang di poin ketiga, Peter Snecker menggunakan data program database untuk memanage tingkat level stok mereka yang ada di gudang. Lanjutan order filling, di mana Peter Snecker akan tetap menjaga tingkat level stoknya tetap rendah dan tingkat level stok mereka dapat berubah secara cepat dalam sehari, di mana bagian picker akan gerak untuk mengambil order pesanan, dan bagian picker menemukan bahwa stok yang mereka punyai tidak dapat memenuhi sesuai dengan keinginan para konsumen, dan bagian picker mencari tahu apa yang harus dilakukan pada situasi tersebut, di mana bagian picker akan melakukan pembicaraan dengan supervisor warehouse, supervisor produksi, dan sales clerk. Pada slide accounting dan invoicing membahas tentang faktur yang bermasalah, di mana sales clerk akan mengirimkan faktur yang bermasalah itu kepada departemen accounting untuk ditindaklanjuti, di mana bagian departemen accounting akan menginput data tersebut ke dalam database mereka, dan secara manual bagian clerk akan membuat perbaikan terhadap jadwal pengiriman dan hal-hal yang akan berubah. Dan terkadang dalam perbaikan pemesanan akan sangat lambat, dan proses invoicing juga tidak dapat dilakukan dengan cepat, sehingga hasil yang dihasilkan sangat lambat dan tidak akurat. Pada slide payment and return ini membahas tentang permasalahan yang terjadi pada payment dan return, di mana jika terjadi error pada saat melakukan proses penjualan, customer akan menerima faktur yang salah, dan kebanyakan para customer tidak mengembalikan kopian faktur tersebut bersama dengan pembayaran mereka, sehingga hasil yang timbul itu error. Kuota terhadap customer. Informasi yang didapatkan dari customer tersebut akan dapat membantu bagian penjualan untuk memberikan kuota kepada konsumen tersebut. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan order processing, yakni mencatat barang-barang yang akan dibeli. Kemudian determining the selling price, yaitu memberikan harga yang tepat ke konsumen tersebut. Kemudian merekod order quantities-nya. Dari sales order processing tadi, pengguna dapat
dapat memberikan variasi harga atau alternatif harga jika menggunakan SAP atau ERP sistem ini. Kemudian ERP sistem akan mengecek account receivable-nya, yakni dia akan mengecek kepada database-nya apakah customer tersebut terlibat utang atau tidak. Jika customer memiliki kredit yang baik, maka proses penjualan akan berjalan dengan lancar. Jika customer memiliki catatan buruk tentang kreditnya, maka SAP sistem akan memberikan suatu peringatan sehingga sales dapat mengambil tindakan untuk hal tersebut. Di bagian inventory sourcing, di bagian pertama available to promise atau yang disebut dengan ATP, sistem SAP atau ERP ini akan mengecek ketersediaan bahan baku ketersediaan bahan barang yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian mereka dapat melakukan pengecekan terhadap jadwal produksi mereka. Kemudian jika barang materialnya tersedia, maka jika konsumen ingin melakukan pemesanan secara langsung, maka barang tersebut sudah tersedia dan itu akan menghemat waktu pada saat pengiriman waktu dan pelanggan tidak kecewa terhadap. Kemudian di bagian delivery, delivery pada sistem SAP ERP ini di mana bagian gudang akan memberikan seperti surat jalan dan surat seperti untuk pengangkutan, pengepakan dan pengiriman barang tersebut. Nah, kemudian di bagian delivery ini dengan sistem yang sudah terintegrasi tersebut, maka pengiriman akan lebih efisien. Kemudian sistem tersebut akan membuat sebuah dokumen untuk packing dan shipping tersebut, dan dokumen tersebut akan dikirimkan ke bagian modul material management. Saya Vindi Januar, saya akan melanjutkan penjelasan kali ini. Billing atau pembayaran. Sistem SAP ERP membuat sebuah faktur dengan mengcopy data sales yang diorder ke dalam dokumen faktur. Bagian akuntansi dapat mencetak dokumen ini dan mengirimnya, memfaxnya, juga meneruskannya secara elektronik kepada konsumen. Record accounting dapat diupdate pada poin ini.